Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini, saya akan kembali menceritakan film dari Don Lee, yaitu The Gangster, The Cop, The Devil, yang rilis di tahun 2019. Bagaimana aksi Don Lee dalam film ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita akan melihat seorang pemuda yang sedang mengemudikan mobil bernama Bendot. Di saat itu, si Bendot tiba-tiba menabrak mobil yang ada di depannya. Pengendara mobil yang ditabrak pun langsung keluar dengan tak-tak yang nyeri akibat didagor. Ketika pengendara mobil tersebut memotret plat nomor penabrak dan bagian mobilnya yang penyok untuk klaim asuransi, si Bendot tiba-tiba mengeluarkan pisau dan dengan brutalnya, dia menusuk-nusuk pengendara mobil tersebut. Setelah si Bendot memuaskan hasratnya untuk membunuh orang, dia meninggalkan korbannya. Pada pagi hari, polisi pun mendapatkan laporan jika ada mayat di jalan. Kapolres pun memerintahkan Tumpei dan Ali untuk melakukan olah TKP. Di tengah perjalanan ke TKP, si Tumpei melihat beberapa gangster yang sedang nangkring di depan bar. Karena dia bete menunggu kemacetan, si Tumpei pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gangster yang sedang nangkring tersebut. Sementara itu, di sebuah mobil, pemilik bar yang juga adalah bos gangster mendapatkan laporan jika si Tumpei mengacau di barnya. Bos gangster tersebut bernama Jang Dongsu. Geram dengan kelakuan si Tumpei, Dongsu pun menelpon Kapolres, lalu memberitahunya jika si Tumpei mengacau di barnya. Kapolres pun yang sebelumnya sudah disuap oleh Dongsu, memarahi si Tumpei yang harusnya ke TKP malah mampir ke bar. Tumpei pun lekas pergi ke TKP. Lalu di saat melakukan olah TKP, Tumpei saat itu memanggil Sujin karena dia merasa jika kasus pembunuhan ini memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan yang sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tumpei saat itu berada di kantor polisi sedang merapatkan kasus pembunuhan yang dia olah siang tadi. Rekan-rekannya saat itu menyimpulkan jika kasus tersebut adalah sebuah kecelakaan. Namun di sana Tumpei menyanggahnya karena dia menganggap jika kasus siang tadi merupakan kasus pembunuhan yang mana di TKP terdapat ciri-ciri yang sama dengan kasus pembunuhan yang sebelumnya. Setelah dijelaskan oleh si Tumpei, rekan kerjanya tetap menyimpulkan jika itu adalah sebuah kecelakaan. Si Tumpei yang bersikeras jika itu pembunuhan, berjanji jika dia akan mengungkapkan kebenaran tentang kasus ini. Di sisi lain di sebuah restoran, kita akan mendapati Dongsu yang sedang bertemu dengan Sando, yang juga bos dari salah satu gangster di wilayah tersebut. Mereka membicarakan bisnis perjudian di mana Sando ingin memasuki wilayah Dongsu untuk berbisnis. Namun di sana Dongsu tidak menyetujuinya. Lalu obrolan mereka pun selesai dengan diakhiri Dongsu yang mencabut gigi anak buahnya Sando karena berperilaku tidak sopan kepadanya. Saat pulang dari restoran, Dongsu meminta kepada anak buahnya untuk menyetir sendiri dan mereka dipersilakan untuk pulang. Di perjalanan, Dongsu mengobrol dengan anak buahnya mengenai bisnis mereka. Di saat sedang enjoynya menyetir sambil menelpon, tiba-tiba dia ditabrak dari belakang. Dongsu pun langsung menghentikan mobilnya, lalu dia turun dari mobil untuk memeriksa. Ternyata yang menabrak mobilnya adalah si Bendot. Kala itu si Bendot mengatakan kepada Dongsu jika dia tidak sengaja karena jalanan yang licin. Nah, di sini di luar ekspektasi saya sih, karena ternyata Dongsu tidak menghajar si Bendot. Dongsu memaafkan si Bendot dan menyuruhnya pulang. Lalu di saat Dongsu akan masuk ke mobil, tiba-tiba si Bendot menyerang dari belakang. Dongsu mendapatkan tusukan beberapa kali, namun sayangnya tusukan tersebut tidak membuat mentalnya kendor. Dongsu malah melawan, hingga pisau si Bendot pun berhasil direbut, lalu si Bendot yang malah tersudutkan dan dia pun kabur. Sesaat sebelum kabur, Dongsu ditabrak oleh si Bendot. Kala itu, Bendot pergi ke sebuah kapling, di mana dia juga menghabisi seorang warga di sana. Sedangkan Dongsu, dia berhasil dilarikan ke RS dan dilakukan operasi sehingga dia terselamatkan. Semua anak buah Dongsu yang mendengar bosnya diserang, langsung membabi buta menyerang anak buah Sando. Hal tersebut dilakukan karena mereka menyangka semua itu adalah perbuatan Sando, mengingat sebelumnya Dongsu tidak setuju jika Sando membuka bisnis di wilayahnya.
Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Dongsu berangsur pulih dan dia juga mulai siuman. Dongsu mengatakan kepada tangan kanannya yang bernama Sapoi bahwa yang menyerangnya pada malam itu bukanlah Sando. Dongsu ketika itu sangat mengingat betul wajah pelakunya. Dongsu juga sempat meminta Sapoi membawakan orang yang bisa melukis. Dongsu menjelaskan ciri-ciri wajah dari pelaku dan ternyata hasil sketsa wajah yang berdasarkan ciri-ciri tersebut sama dengan wajah pelaku yang Dongsu ingat. Selama beberapa waktu, Tumpei datang mengunjungi Dongsu. Dia meminta penjelasan Dongsu tentang kejadiannya. Di sana Dongsu tidak mau memberitahu Tumpei. Dongsu berkata jika dia sendiri yang akan menangkap pelakunya. Tumpei pun pergi dari RS. Dia menghampiri mobil Dongsu yang dia pakai saat kejadian. Di sana Tumpei mendapatkan bukti yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, di mana mobil belakang korban penyok karena tertabrak. Tumpei pun lekas memotret bukti tersebut. Sementara itu di malam hari, Bendot kembali melampiaskan hasratnya. Dia menghampiri pengemudi truk yang sedang menelpon, lalu tanpa banyak bacot, dia langsung menyerang pengemudi truk tersebut hingga tewas. Setelah itu Bendot mengambil truknya lalu dia mengemudikannya. Namun tak jauh dari situ, ternyata di dalam ada rekan pengemudi truk yang baru saja terbangun dari tidurnya. Bendot pun yang menyadari hal itu langsung menewaskan rekan dari pengemudi truk tersebut. Di sini hal tidak terduga terjadi, di mana si Bendot tidak sadar menjatuhkan pisaunya. Hingga beberapa hari dari kejadian, anak buah Dongsu menemukan pisau tersebut. Dongsu menyadari jika itu adalah pisau milik pelaku, dan pisau itu adalah pisau yang sama di saat dia diserang. Karena keterbatasan alat, Dongsu pun membuat kesepakatan dengan Tumpei, di mana Dongsu akan membantu Tumpei untuk memecahkan kasus ini. Tapi di sini Dongsu bersepakat dengan Tumpei, jika yang menemukan pelaku duluan adalah Tumpei, silahkan dijebloskan ke penjara. Namun jika yang menemukan duluan adalah Dongsu, Tumpei harus merelakan jika pelaku tersebut akan disiksa oleh Dongsu. Informasi yang Dongsu dapatkan pun diberikan kepada Tumpei, dari mulai sketsa wajah yang berhasil Dongsu buat, dan juga mobil pelaku yang berhasil didapatkan oleh Dongsu. Saat itu Dongsu merekam semua percakapan dengan Tumpei untuk berjaga-jaga jika Tumpei berkhianat. Tumpei menghancurkan rekaman tersebut, namun ternyata dia juga direkam dengan CCTV oleh Dongsu. Tumpei pun tidak bisa apa-apa. Dia mulai melakukan penyelidikan dari mobil pelaku yang diberikan Dongsu, sedangkan Dongsu pada saat itu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Sando dengan menggunakan pisau si Bendot, lalu meninggalkan pisau tersebut dengan keadaan tertancap di tubuh Sando. Sujin yang saat itu turun memeriksa kematian Sando. Dia juga memeriksa pisau yang tertancap itu. Ketika hasil penyelidikan tentang pembunuhan Sando keluar, Sujin menelpon Tumpei dan memberitahunya jika DNA korban-korban sebelumnya terdapat pada pisau tersebut. Tumpei menyadari jika yang membunuh Sando pasti bukanlah pelaku yang sama meskipun pisaunya sama. Tumpei akhirnya menemui Dongsu dan tiba-tiba menyerang Dongsu karena dia tidak memberikan pisau si Bendot kepadanya dan malah membunuh Sando. Tumpei saat itu jadi babak belur oleh Dongsu. Dongsu akhirnya mengaku jika yang membunuh Sando adalah dia. Lalu di saat itu juga, berita tentang pembunuhan berantai terbit. Singkat cerita, di acara peristirahatan Sando, terlihat Dongsu hadir di situ. Sekilas pada saat itu Dongsu melihat si Bendot. Namun ketika akan mencarinya, Dongsu mendapati telepon dari Tumpei yang menyuruhnya untuk datang ke tempat mobil si Bendot. Di acara tersebut juga si Bendot memberikan sebuah surat kepada anak buahnya Sando yang bertuliskan jika seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sando. Lalu di malam harinya si Bendot kembali melampiaskan hasratnya. Sementara di garasi, Tumpei menjelaskan apa saja yang dia temukan kepada Dongsu. Namun di saat itu juga, anak buah Sando menyerang Dongsu, lalu perkelahian pun terjadi. Dongsu dan Tumpei berhasil mengalahkan semua anak buah Sando. Di akhir pertarungan, Tumpei tidak sengaja menusuk tangan kanannya Sando hingga tewas. Dongsu yang melihat hal tersebut menyuruh Tumpei untuk pergi dan membiarkan Dongsu yang mengurus sisanya. Di sisi lain, setelah melampiaskan hasratnya, si Bendot mengambil ponsel dan juga mobil dari korban agar perbuatannya tersebut terlihat seperti perampokan. Sedangkan Dongsu saat itu mengubur semua anak buah Sando untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya Tumpei mendapatkan kabar mengenai kasus perampokan malam tadi. Tumpei pun menghampiri keluarga korban lalu memanfaatkan korban untuk menelpon Bendot dan bilang akan memberikan uang tebusan agar suaminya dapat dikembalikan. Tumpei dan keluarga korban tidak mengetahui bahwa sebenarnya korban sudah tewas dan Bendot menyembunyikan jasadnya. Setelah menelpon, Tumpei pun menjalankan rencananya. Dia mengawasi dari jauh keluarga korban yang janjian dengan Bendot di suatu kedai untuk memberikan uang tebusannya.
Namun ternyata di sana Bendot tidak turun langsung. Bendot ternyata juga memperhatikan dari jauh, dan Tumpei menyadarinya. Alhasil Tumpei pun menghubungi rekan-rekannya, lalu mengejar Bendot yang menyadari jika polisi mengetahui keberadaannya. Tumpei tidak berhasil mendapatkan si Bendot. Dia pun kembali ke kedai untuk menanyakan ciri-ciri si Bendot. Pemilik kedai mengatakan jika Bendot tidak terlihat seperti penjahat. Dia terlihat seperti orang biasa, dan ketika itu dia sedang meminum botol Amer. Tumpei pun pergi ke tempat pembuangan botol, dan di sana dia kaget jika botol Amer dengan merek dan ciri-ciri yang dikatakan penjual kedai sangatlah banyak di sana. Tumpei pun terpaksa mencari botol dengan merek tersebut dan mengirimkan beberapa botol dengan merek itu ke Sujin untuk diperiksa. Keesokan harinya Sujin mendapatkan hasil dari sidik jari si Bendot. Sujin pun memberikan laporan tersebut kepada Tumpei. Saat itu Tumpei senang sekali karena sudah mendapatkan identitas dari si Bendot. Dia pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan pergi ke alamat si Bendot. Pencarian Tumpei makin membuahkan hasil. Di alamat yang dia datangi, Tumpei menemukan foto yang sangat cocok dengan sketsa wajah yang dibikin Dongsu. Tumpei pun menghubungi Dongsu. Di sebuah restoran, Dongsu sedang makan siang dengan anak buahnya. Saat itu Dongsu sempat kesal dengan anak buahnya yang terus-terusan mengoceh, hingga dia pun menampar anak buahnya sampai pingsan. Tak lama dari situ Dongsu mendapatkan telepon dari Tumpei. Di saat itu, Tumpei mengirimkan foto wajah Bendot dan juga rekaman suara Bendot. Dongsu yang ingat betul dengan suara Bendot langsung menyadari jika itu memang benar suara Bendot. Dongsu beserta Tumpei pun melakukan rapat. Di sana anak buah Tumpei memberitahu jika nama pelaku adalah Bendot. Terjadi suatu perkelahian antara anak buah Tumpei dan Sapoi. Hal tersebut terjadi karena anak buah Tumpei berlaku tidak sopan kepada Dongsu. Untungnya Tumpei dapat menghentikan perkelahian tersebut. Tumpei juga bilang jika sekarang kita adalah tim dan harusnya kita bekerja sama dan tidak bertikai satu sama lain. Setelah itu mereka pun bergerak mencari Bendot ke setiap sudut kota. Namun setelah beberapa hari mereka tidak menemukan keberadaan si Bendot. Singkat cerita, hujan turun di siang itu. Dongsu yang kasihan kepada siswi sekolah karena kehujanan memutuskan untuk memberikan payungnya kepada siswi itu. Tidak lama dari situ Tumpei datang dan memberitahu siswi sekolah itu jika Dongsu adalah seorang gangster. Namun siswi itu tidak percaya dan dia berkata jika Tumpei lah yang terlihat seperti gangster. Siswi itu pun masuk ke bis umum. Tanpa Dongsu sadari, di bis tersebut ternyata ada Bendot. Di malam harinya ketika mereka ngopi di suatu kedai, mereka melihat berita tentang pembunuhan siswi sekolah. Dongsu yang melihat payungnya di berita tersebut menyadari jika itu adalah siswi yang dia temui di siang hari. Mereka pun lekas kembali mencari si Bendot ke setiap sudut kota. Pencarian mereka di malam itu membuahkan hasil. Sapoi melaporkan kepada Dongsu jika dia menemukan Bendot. Dongsu dan Tumpei pun menuju ke tempat Sapoi berada. Namun selama beberapa saat ketika mereka sampai, Bendot menyadari jika dia sedang diawasi. Bendot pun lekas menancapkan gasnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Dongsu sempat menabrak mobil Bendot, namun dia tidak berhenti. Di saat Dongsu kembali menabraknya, mobil Bendot pun berhenti. Lalu ketika Dongsu menghampiri, ternyata Bendot sudah melarikan diri. Mereka bertiga pun mengejar Bendot dengan berjalan kaki. Sayangnya ketika itu Sapoi harus terbunuh oleh Bendot. Dengan muka penuh amarah karena menemukan Sapoi sedang sekarat, Dongsu mengejar Bendot hingga ke tempat hiburan. Dongsu mencari kesana kemari dan akhirnya menemukan keanehan di salah satu room, di mana para gadis bernyanyi tapi terlihat ketakutan. Dongsu pun menemukan Bendot di toilet. Lalu dia mendobraknya, dan adegan penangkapan Bendot ini adalah salah satu scene yang saya sukai. Dongsu menyeret Bendot. Dia juga menelpon Tumpei untuk memberitahunya jika dia sudah mendapatkan Bendot. Setelah itu Dongsu mematikan telepon dan membawa Bendot ke garasi miliknya untuk melakukan penyiksaan kepada Bendot yang sakit jiwa karena membunuh demi kesenangan dia. Di saat Dongsu selesai menyiksanya, Dongsu sudah bersiap akan membacokkan gobangnya. Namun di saat Dongsu ngawahan, tiba-tiba Tumpei menabrak Dongsu lalu dia membawa Bendot ke kantor polisi. Keesokan harinya Dongsu melihat jika tempat judi miliknya disita oleh polisi. Sedangkan Tumpei, dia melakukan investigasi kepada Bendot. Saat itu Tumpei kesulitan dengan kasus Bendot karena bukti yang dia dapatkan tidak terlalu kuat untuk menjebloskan Bendot ke penjara. Sehingga saat di pengadilan, tuntutan yang diajukan pihak polisi selalu terbantahkan oleh pengacaranya si Bendot. Dikala mereka kehabisan akal, tiba-tiba Dongsu datang dan ingin menjadi saksi.
Ternyata di malam hari sebelum persidangan, Tumpei menemui Dongsu dan membuat kesepakatan ulang. Tumpei sempat dihajar habis-habisan oleh Dongsu karena tidak menepati perjanjian mereka sebelumnya. Tumpei membuat kesepakatan ulang di mana Dongsu akan menjadi saksi, lalu Dongsu akan dimasukkan ke penjara yang sama dengan Bendot jika Bendot berhasil dihukum. Lalu setelah DLP, terserah Dongsu akan melakukan apa saja terhadap Bendot. Dengan gagah dan keren, Dongsu memperlihatkan bukti-bukti dari kejahatan Bendot, yang mana itu adalah bekas luka tusukan di dada kirinya, tulisan Bendot yang dia berikan kepada anak buah Sando, dan luka bekas sayatan di tangan Bendot yang dia dapatkan ketika bertarung dengan Dongsu di scene awal. Setelah itu Bendot pun berhasil dijebloskan ke penjara. Tumpei berhasil naik pangkat seperti keinginannya, dan Dongsu, sesuai kesepakatan dengan Tumpei, Dongsu ditangkap karena membuka tempat judi ilegal, lalu dijebloskan ke LP yang sama dengan si Bendot. Lalu film pun berakhir dengan scene di mana Dongsu mendatangi Bendot yang sedang mandi. Terima kasih sudah menonton konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan konten berikutnya. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.